Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika tentang listrik arus searah. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang hambatan kawat suatu penghantar. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan materi tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm, ya, di mana tegangan suatu komponen listrik sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui komponen tersebut selama hambatan komponen tersebut tetap. Jadi komponen listrik ini bisa berupa lampu atau hambatan atau televisi gitu ya. Jadi tegangan suatu komponen listrik sebanding dengan besarnya kuat arus listrik. Jadi V atau tegangan ini sebanding dengan I atau kuat arus. Asalkan hambatan komponen tersebut tetap atau R-nya tetap. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya, gambar dari suatu rangkaian. Di sini adalah sumber tegangan, yaitu baterai. Di sini menghasilkan arus listrik yang mengalir kemudian melalui suatu lampu sehingga lampunya menyala. Nah, tegangan pada lampu itu besarnya ya sama dengan atau sebanding dengan A ya. Besarnya tegangan sebanding dengan A asalkan hambatan dari lampu tersebut adalah tetap. Atau bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini adalah simbol dari sumber tegangan. Ini panjang pendek berarti artinya ini positif, ini negatif. Kemudian di sini ada arus yang mengalir. Nah, ini hambatannya. Ketika hambatannya ini tetap, maka besarnya tegangan pada hambatan ini sama dengan sebanding dengan I. Ya, jika R-nya tetap, sehingga bisa dirumuskan bahwa V sebanding dengan I asalkan R-nya adalah konstan atau tetap. Jadi V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Di mana untuk I adalah kuat arus satuannya ampere, V adalah beda potensial satuannya volt, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Baik, marilah kita simak contoh soal berikut ini, yaitu pada buku Pintar Belajar Fisika kelas 12 Sakupindo Kinaria. Soal latihan 1.4. Ketika arus listrik sebesar 2 ampere mengalir pada ujung-ujung sebuah resistor, timbul beda potensial sebesar 6 volt. Berapakah beda potensial pada resistor tersebut ketika dialiri arus listrik sebesar 8 ampere? Jadi yang pertama yang diketahui adalah kuat arus listriknya sebesar 2 ampere. Jadi di sini adalah I1 mengalir pada ujung-ujung sebuah resistor, kemudian timbul beda potensial sebesar 6 volt. Berarti V1-nya adalah 6 volt. Yang ditanyakan berapakah V2 ya, potensial atau V2-nya apabila resistor tersebut dialiri arus listrik sebesar 8 ampere. Nah, jika I-nya 8 ampere, berapa V2-nya? Maka bisa kita gunakan rumus hukum Ohm tadi ya, karena di sini kawatnya hambatannya sama, maka kita bisa menentukan R dulu ya. Jadi dari persamaan I1 yang diketahui I1 dan V1, maka bisa dicari R1-nya, di mana R1 sama dengan V1 per I1. Sama dengan V1-nya adalah 6 ohm dibagi 2. 6 volt maksudnya ya, 6 volt dibagi 2 ampere, hasilnya adalah 3 ohm. Nah, setelah R-nya ketemu, maka bisa dimasukkan ke dalam persamaan V ini. V kan sama dengan tadi I kali R, berarti V2 sama dengan I2 kali R2. Sehingga didapatkan V2 sama dengan I2-nya adalah 8, R2-nya adalah 3 ohm. Ya. R1 sama dengan R2, karena di sini resistornya sama. Ya. Yang diubah hanya kuat arus dan V-nya. Nah, sehingga didapat V2 sama dengan I2 kali R2. I2-nya adalah 8, R2-nya tadi yaitu sama dengan R1 3 ohm.
Berarti hasilnya adalah 8 kali 3 sama dengan 24 volt. Untuk tugas silakan anak-anak kerjakan buku pintar belajar fisika kelas 12 yaitu uji prestasi mandiri 1.2. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam video pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak semuanya sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.